Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Untuk kali ini kita akan membahas kerajinan dari bahan campuran pada mata pelajaran prakarya. Kerajinan berbasis media campuran ini pernah kita bahas sebelumnya di semester ganjil. Kerajinan bahan campuran ini terdiri dari bahan alam dan bahan buatan. Bahan alamnya berupa kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Ada juga yang terdiri dari logam, batu, dan plastik. Beberapa alasan yang dapat dikemukakan mengapa memakai media campuran. Yang pertama yaitu adanya kekurangan bahan baku atau memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya. Kedua, menghindari bentuk yang monoton atau itu-itu saja, tidak ada variasi. Maka dari itu diperlukan media campuran. Yang ketiga, meningkatkan estetika pada tampilan produk. Dan yang keempat, terlihat modern karena dapat disukai oleh semua kalangan. Sebagai pengrajin perlu juga meningkatkan inspirasinya untuk melakukan perubahan-perubahan bentuk pada produk kerajinan. Adapun prinsip perubahan strateginya adalah sebagai berikut. Merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan. Yang kedua, bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis. Ketiga, bahan dapat terdiri dari bahan homogen atau heterogen. Tidak terjadi perubahan fisik pada salah satu bahan yang digabungkan, misalnya terjadi lelehan setelah direkatkan dan sebagainya. Biasanya yang dilelehkan ini berupa plastik. Jika direkatkan itu akan meleleh. Jadi hindari bahan yang terjadi perubahan fisik pada salah satu bahan yang digabungkan. Atau bisa juga menggunakan jika ingin digabungkan dengan cara dilelehkan terlebih dahulu. Yang keempat, masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan atau estetika. Penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga terjadi kesatuan dan harmonisasi. Prinsip kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama, menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran. Ini teknik-tekniknya juga bisa kamu lihat di LKS halaman 7. Kemudian merubah. Yang kedua, merubah bentuk. Merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau disebut juga deformasi. Nah, untuk menyederhanakan bentuk atau dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau stilasi. Ini bisa kamu lihat di LKS halaman 7 sampai halaman 9. Jenis dan karakteristik kerajinan berbasis campuran yang mendapat perhatian dalam memilih media atau bahan berupa jenis bahan, bentuk bahan, tekstur, dan yang keempat yaitu warna bahan itu sendiri. Contoh media atau bahan yang pertama batu. Batu mulia ada yang
Ada berlian, intan, zamrud, rubi, dan safir. Batu akik berupa batu anggur, biru langit, kecubung. Untuk logam, ada yang menggunakan kerajinan dari logam emas, perak, monel, aluminium yang sering digunakan. Kemudian ada juga kuningan, ada juga logam besi atau plat besi. Untuk kerajinan dari plastik, ini juga ada beberapa bahan. Lembaran plastik dan limbah plastik. Kayu juga ada kayu jati, kayu Kalimantan, kayu keruing, kayu bangkireng. Untuk bahan-bahannya bisa kamu lihat di LKS halaman 5 sampai halaman 7. Bahan baku keramik yang umum dipakai feldspar, ball clay, kuarsa, kaolin, dan air. Sifat keramik sangat ditentukan oleh struktur kristal, komposisi kimia, dan mineral bawaan tanahnya. Baik, sekian untuk pembahasan materi prakarya hari ini. Silakan kerjakan tugasnya berupa latihan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.